Beginilah asal-usul suara kasar pada mesin Toyota Calya. Simak baik-baik video berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, unsubscribe. Mekanik muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik muda. Stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang Toyota Calya dengan kendala atau trouble suara mesin sangat kasar. Berikut contoh suara mesin pada Toyota Calya saat mesin dihidupkan. Setelah kita mendengarkan suara mesin ketika dihidupkan, sudah dipastikan bagian metal jalan bermasalah. Dan setelah kita bongkar cover timing, ternyata terdapat kerak. Kemudian kita lihat bagian noken as dan silinder head terdapat kerak yang menutup, sehingga menghalangi aliran oli pada celah-celah kerak as atau lubang-lubang kerak as atau noken as, juga oil jet yang mengakibatkan gesekan antara metal jalan dengan kerak as, sehingga terdapat suara. Biasanya hal ini terjadi disebabkan salah satunya oleh oli palsu. Setelah kita lihat bagian atas, kemudian kita lihat bagian blok mesin. Dan setelah blok mesin sudah diturunkan, kemudian kita lihat bagian stang sehar krok as. Dan ini hasilnya ketika blok mesin sudah diturunkan, kemudian kita sudah lepaskan bagian-bagian sehar krok as. Ternyata bagian kerak as metal jalan yang rusak, sehingga menyebabkan suara sangat kasar. Dan ini posisi pada bak karter atau penampungan oli, terdapat gram-gram bekas metal jalan. Pada kasus ini telat sedikit bisa mengakibatkan blok mesin pecah, karena stang sehar sudah dipastikan patah apabila dipaksakan hidup. Setelah bagian-bagian mesin sudah dibongkar, sebelum kita bubut, sebaiknya kita cuci terlebih dahulu. Usahakan dalam mencuci mesin, kalau sudah seperti ini harus benar-benar teliti, terutama pada bagian-bagian jalur oli yang kecil, seperti pada lubang kerak as, kemudian oil jet, juga pada lubang-lubang blok mesin. Usahakan kita semprot menggunakan kompresor pada lubang-lubang yang kecil seperti kerak as, oil jet, juga bagian-bagian yang lainnya. Setelah bagian-bagian mesin sudah dibersihkan, kemudian kita serahkan ke tukang bubut untuk dioperses pada bagian boring, juga metal jalan dan metal duduk. Langkah selanjutnya, setelah mesin sudah dibubut, kemudian kita rakitkan kembali. Ini contoh pemasangan ring sehar. Pada pemasangan ring sehar, tanda top atau proses harus menghadap ke atas. Kemudian sebelum kita masukkan ke tracker, usahakan antara celah ring sehar satu dengan yang lain harus posisi menyilang. Perhatikan seperti yang ada di video. Dan apabila posisi celah ring sehar tidak menyilang, maka bisa mengakibatkan mesin berasap ketika dihidupkan. Setelah ring sehar sudah terpasang, kemudian kita pasangkan tracker untuk memasukkan sehar ke blok mesin. Sebelum kita pasangkan sehar, usahakan kita lumasi menggunakan oli pada bagian boring dan metal jalan. Kemudian kita pasangkan seal klep. Sebelum kita memasangkan seal klep, sebaiknya kita kasih oli atau dilumasi menggunakan oli, dengan tujuan supaya memudahkan kita dalam pemasangan seal klep.
Usahakan dalam pemasangan seal klep harus benar-benar lurus, dan kita tekan harus benar-benar masuk atau pas pada as klep. Setelah seal klep sudah terpasang semua, kemudian kita pasangkan kembali klep, klep dan kuku macan atau kancingan dengan cara menggunakan kunci T10 dan ban dalam. Kemudian kita tekan sampai pengunci atau kuku macan menempel atau mengancing pada klep itu sendiri. Lakukan cara ini ke semua klep. Dalam pemasangan pengunci klep atau kuku macan itu harus hati-hati karena dikhawatirkan meleset menyebabkan kuku macan lepas, sehingga menyusahkan kita dalam mencarinya karena kuku macan atau pengunci klep itu sendiri sangat kecil. Dan ini proses pemasangan mesin pada mobilnya. Setelah blok mesin sudah terpasang, kemudian kita masukkan baut blok mesin yang menempel dengan persneleng. Kemudian kita pasangkan silinder head dan kita kencangkan secara menyilang. Kencangkan baut silinder head dimulai dari bagian tengah, kemudian kita menyilang ke arah samping. Usahakan harus benar-benar kencang dalam mengencangkan baut silinder head. Langkah selanjutnya kita pasangkan noken as. Dan sebelum kita memasangkan noken as, sebaiknya kita lumasi menggunakan oli pada setiap bagian-bagian yang bergesekan, dengan tujuan menghindari pada saat awal setar. Karena pada saat awal setar oli belum langsung naik ke atas, maka dari itu kita perlu lumasin terlebih dahulu. Dan ini posisi top pada Toyota Calya. Perhatikan seperti yang ada di video. Rantai yang berwarna harus lurus dengan garis. Sekian dan terima kasih tutorial pada hari ini mengatasi Toyota Calya dengan kendala atau trouble mesin sangat kasar ketika dihidupkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.